warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga iman. Baik, Ibu pada pagi hari ini akan menemani kalian pada materi pembelajaran kita, yaitu Kemuhammadiyahan bab 2. Apa itu? Yaitu kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dalam usianya yang sudah menginjak lebih dari 100 tahun ini, banyak sekali kontribusi-kontribusi yang sudah dilakukan Muhammadiyah dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Banyak sekali kontribusinya, baik itu dalam aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek sosial, dan masih banyak lagi. Hal ini karena disebabkan Muhammadiyah masih tetap berpegang teguh pada kepribadian Muhammadiyah. Lalu apa sih kepribadian Muhammadiyah itu? Penasaran? Simak videonya. Kepribadian secara bahasa adalah seseorang atau manusia. Kemudian secara istilah, kepribadian adalah jati diri seseorang untuk membedakan dirinya dengan yang lain. Artinya, kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan atau sesuatu yang menggambarkan tentang jati diri, apa dan siapa Muhammadiyah. Kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah teks yang dikenal dengan matan kepribadian Muhammadiyah. Nah, setelah kita tahu tentang pengertian kepribadian Muhammadiyah, maka selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah. Simak videonya. Sejarah rumusan kepribadian Muhammadiyah disahkan melalui Muktamar Muhammadiyah yang ke-35, yaitu pada tahun 1962. Nah, sebenarnya gagasan perumusan kepribadian Muhammadiyah itu sudah ada pada saat kepemimpinan H.M. Yunus Anis, yaitu pada tahun 1959 sampai tahun 1960. Nah, kenapa sampai ada rumusan kepribadian Muhammadiyah? Itu ternyata berawal dari ceramahnya Kiai Haji Fakih Usman yang berjudul "Apa sih Muhammadiyah itu?". Nah, kenapa sih sampai Kiai Haji Fakih Usman itu kemudian memberikan ceramah yang berjudul "Apa sih Muhammadiyah itu?". Jadi pada saat itu Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ternyata ada penerapan demokrasi terpimpin. Nah, penerapan demokrasi terpimpin ini ditentang keras oleh dua partai politik, yaitu Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Nah, karena ditentang oleh dua partai politik ini, Presiden Soekarno merasa kecewa. Di samping itu juga, Presiden Soekarno mendapatkan hasutan dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. Otomatis Partai Masyumi pada saat itu dibubarkan. Begitu. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, Partai Masyumi ini adalah partai yang kebanyakan pemimpinnya atau partai yang pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Di antaranya itu ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Fakih Usman, Profesor Kahar Muzakir, Profesor Hamka, H.A. Malik Ahmad, dan sebagainya. Karena tokoh Muhammadiyah ini juga memimpin Partai Masyumi, maka masyarakat juga menganggap bahwa Muhammadiyah itu identik dengan Partai Masyumi. Sehingga jika Partai Masyumi tadi kan dilarang atau dibubarkan oleh pemerintah, otomatis mereka juga menganggap bahwa Muhammadiyah itu juga organisasi yang terlarang, seperti itu. Nah, pada saat yang bersamaan, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah terbiasa memimpin partai politik, ketika mereka kembali ke organisasi Muhammadiyah, mereka itu masih membawa cara politik
atau cara partai dalam memimpin Muhammadiyah. Nah, sehingga para tokoh Muhammadiyah itu berpikir seharusnya anggota Muhammadiyah itu punya pegangan yang jelas dalam berjuang di Muhammadiyah, tidak sama dalam berjuang di partai politik. Nah, sehingga itulah yang melatar belakangi Kiai Haji Fakih Usman menyampaikan ceramah apa sih Muhammadiyah itu, yang di situ dalam ceramahnya itu berisi tentang jati diri Muhammadiyah, apa Muhammadiyah, dan siapa Muhammadiyah yang sebenarnya. Dari ceramah ini mendapatkan respon positif dari para tokoh Muhammadiyah yang kemudian dibentuklah tim perumus kepribadian Muhammadiyah. Di antaranya ada 7 orang, yaitu Kiai Haji Fakih Usman, Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, Haji Jarnawi Hadikusumo, M. Jindar Tamimi, Dr. Hamka, Kiai. Nah, itu tadi adalah sejarah tentang perumusan kepribadian Muhammadiyah. Sekarang kita akan belajar tentang isi kepribadian Muhammadiyah itu sendiri. Yang pertama, apakah Muhammadiyah itu? Kemudian yang kedua, dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga, pedoman dan amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Yang keempat adalah sifat-sifat Muhammadiyah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam yang tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan sasaran dakwahnya ada 2, yaitu perseseorangan dan juga di masyarakat. Di seseorangan, Muhammadiyah berdakwah melalui tajdid atau pemurnian, kemudian melalui seruan atau ajakan-ajakan, kemudian dakwah di bidang masyarakat melalui perbaikan, bimbingan, dan peringatan. Semua itu dilaksanakan semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah dan juga kemaslahatan umat itu sendiri. Yang kedua adalah dasar amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama, hidup manusia berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup manusia harus bermanfaat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran Islam. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat. Yang kelima, ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Kemudian kita juga harus tahu pedoman amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi itu apa? Yaitu berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian inilah sifat dari Muhammadiyah. Alhamdulillah, materi kita tentang kepribadian Muhammadiyah sudah selesai. Maka tugas kita selanjutnya adalah mengamalkan apa yang sudah menjadi pedoman amal usaha Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari Ibu Ayundi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.